wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahap 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Linda Septianingsih. Saya adalah guru fisika di SMA IP Yakin, Cengkareng, Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab tahun 2022 dengan materi gerak vertikal. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas kirim doanya. Mari kawan-kawan, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi selanjutnya seperti yang sudah saya infokan untuk minggu lalu, yaitu adalah mengenai gerak vertikal. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, silakan dipimpin. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya duduk kembali. Terima kasih. Untuk hari ini adakah yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya kasih yel-yel ya. Seperti biasanya, kalau saya sebut fisika, maka kalian jawab yakin, yakin, yakin bisa. Bisa nggak? Bisa. Oke, coba kita tes ya. Fisika. Yakin, yakin, yakin bisa. Oke, terima kasih. Action. Ya, sebelum masuk materi, saya akan melanjutkan mengulas atau flashback lagi ya materi sebelumnya. Adakah yang masih ingat mengenai materi GLB dan GLBB? Ya, siapa yang bisa menjawab atau yang ingat tentang GLB? Saya, Bu. Oke. Yang pertama memiliki kecepatan tetap, yang kedua memiliki percepatan nol. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya GLBB. Siapa yang masih ingat apa itu GLBB? Syarat-syaratnya?
Biola memiliki kecepatan yang berubah secara teratur serta memiliki percepatan yang tetap. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya adalah apersepsi. Apakah gerakan dalam permainan tenis menerapkan prinsip gerak vertikal? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya. Jawabannya iya, Bu. Kalau jawabannya iya, kenapa Kak? Pada saat melakukan gerakan servis di awal, Bu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus atau gerak vertikal yang kita pelajari ya, dengan kecepatan dan percepatan tetap. Yang kedua, menerapkan persamaan gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan tetap dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan besaran fisis gerak lurus dengan benar dan penuh tanggung jawab. Itu adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, selanjutnya pentingnya kompetensi dalam materi ini. Ya, perhatikan baik-baik ya Kak gambarnya. Gambar apa ini? Gambar roket. Oke, gambar roket. Ada yang tahu manfaatnya apa? Fungsinya menentukan kecepatan roket. Oke. Ya, betul ya tadi Kakak Ane. Selanjutnya, ini gambar apa Kak? Menara. Ada yang tahu nggak maksudnya dari menara? Fungsinya buat apa sih dikaitkan dengan gerak vertikal? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya. Fungsinya yaitu untuk mempertinggi menara. Oke, betul. Ya. Selanjutnya adalah garis besar dari kegiatan pembelajaran. Jadi masih tetap sama ya. Ada identifikasi masalah, membentuk kelompok, diskusi kelompok untuk mengisi LKPD, menganalisis hasil diskusi, analisis masalah, kesimpulan, dan terakhir adalah tes evaluasi. Nah, di sini nanti akan saya nilai 3 ya Kak. 3 penilaian yang akan saya nilai. Penilaian apa aja ya? Ya, betul ya Kak. Jadi ada 3 penilaian. Penilaian sikap yang dinilai adalah tanggung jawabnya, kerja sama kalian, dan cara berpikir kritisnya kalian. Yang kedua adalah pengetahuan melalui tes evaluasi. Nanti ada tes evaluasi di akhir ya Kak. Dan yang terakhir adalah keterampilan, yaitu berupa komunikasi kalian. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kalian ke depan. Oke? Nah, selanjutnya adalah peta konsep gerak lurus. Nah, ini adalah peta konsep gerak lurusnya ya. Jadi yang saya akan bahas untuk materi hari ini adalah mengenai gerak vertikal, yaitu ada gerak vertikal atas, gerak vertikal bawah, dan gerak jatuh bebas. Jadi ada GVA, GVB, dan GJB. Oke, selanjutnya adalah untuk membahas LKPD, kalian harus duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang minggu lalu ya Kak. Oke, silakan disusun, diatur sesuai duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Kejadian nih Kak, 2 buah peristiwa yang dimunculkan. Peristiwa yang pertama, bisa kalian lihat Kak, itu ada gambar orang ya. Nah, orangnya itu lagi megang bola tenis, betul, sama kertas. Nah, itu sebenarnya ada kertasnya, tapi nyaru ya sama latarnya. Betul. Jadi, jika bola tenis dan kertas, bayangkan ya Kak, kalau bola tenis sama kertas
jatuhkan secara bersama-sama. Kira-kira benda mana yang lebih dulu sampai di tanah? Coba kalian bayangkan. Ada yang mau bantu jawab? Saya, Bu. Oke. Bola tenis jatuh lebih dulu Kenapa? karena bola tenis lebih berat daripada kertas. Oke, terima kasih. Disimpan dulu ya Kakak Ardi jawabannya. Selanjutnya peristiwa yang kedua. Nah ini beda ya Kak. Jadi kalian tetap bayangin. Kalau yang tadi kertasnya itu seperti biasa, satu lembar kertas. Sekarang kertasnya itu kalian remukkan. Nah jadi sebuah bola, bentuknya jadi seperti bola. Lalu setelah itu kalian jatuhkan. Bayangkan kalau kalian jatuhkan bola tenis dan kertas yang sudah kalian remukkan tadi, yang mana yang jatuh lebih dahulu sampai di tanah? Ada yang bisa bantu saya? Saya, Bu. Bola tenis lebih dahulu jatuh ke tanah daripada kertas karena bola tenis lebih berat dari kertas. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Kakak Ardi sama Kakak Novi. Jawabannya tadi bukan hampir sama ya, tapi sama ya. Yaitu siapa tadi yang jatuh duluan? Bola tenis. Ya, bola tenis jatuh duluan daripada kertas. Kita keep dulu ya Kak jawaban kalian. Nanti kita cari tahu apa jawaban kalian benar atau salah. Nah, selanjutnya ada permasalahan lagi nih yang ketiga. Tuh, bisa dilihat gambarnya Kak? Ya, gambar orang lagi ngapain ya itu? Itu gambar orang lagi melempar bola ke atas. Oke, ya. Jadi sebuah bola dilempar ke atas. Ternyata pada ketinggian tertentu bola tersebut kembali jatuh lagi ke tanah. Gitu ya. Jadi biasanya kalau kalian lempar bola ke atas, jatuh ke bawah. Gitu kan? Nah, apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi? Apa ada kaitannya dengan fisika? Siapa yang mau bantu jawab? Ya, silakan. Karena adanya pengaruh dari gaya gravitasi. Terus juga kaitannya dengan fisika itu ada karena pengaruh itu tadi Bu yang gaya gravitasi. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah kita mengerjakan LKPD ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, jawaban kalian benar atau salah. Nah, tadi link LKPD-nya sudah saya kirimkan ke grup WA Kak. Jadi bisa dicek di handphone kalian masing-masing, di grup WA-nya bisa kalian buka live worksheet-nya. Silakan dibuka. Selamat mengerjakan. Ya, ini adalah LKPD-nya, lembar kerja kalian untuk jadi bahan diskusi kelompok ya Kak. Nah, selanjutnya di sini ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, dilanjut. Nah, ini ada link. Nah, ini linknya bisa kalian klik ya. Jadi bisa kalian klik. Nanti di situ ada modul graf vertikalnya buat referensi kalian. Nah, selanjutnya juga ada video graf vertikal. Di sini ada video tentang graf vertikal graf vertikal. Dan selanjutnya, nah ini ada soal yang pertama Kak. Silakan kalian diskusikan. Untuk yang nomor 1, perhatikan penjelasan dari video. Nah, ini videonya diklik ya. Itu nanti ada penjelasannya. Nah, sama seperti gambar yang tadi. Nanti kalian bisa jawab di sini. Silakan diskusikan. Ayolah kita diskusi. Kita siapkan bola tenis dan kertas yang terbentang. Kita jatuhkan. Ternyata bola tenis sampai ke tanah lebih dahulu. Apa yang
terjadi ketika kertas kita remas berbentuk menjadi bulatan. Kita jatuhkan lagi. Ternyata bola tenis dan kertas bulatan sampai di saat yang hampir bersamaan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dari video tadi kayaknya ada gesekan udara nggak sih? Ada sih, soalnya kan kayak ada anginnya juga kan. Iya tuh begitu. Terus perbedaan masa benda juga nggak sih, soalnya kan kayaknya tenis tuh lebih berat dari masa. Terus kalau kertas sama Iya. terus perbedaan luas benda termasuk Iya. termasuk kan bukan kertas ini. Iya. Sebuah bola dilemparkan ke arah atas. Pada awalnya bola memiliki kecepatan awal dengan nilai tertentu. Namun semakin tinggi kedudukan dari bola, pergerakannya semakin melambat dan akhirnya berhenti di suatu titik. Gerak vertikal di atas merupakan salah satu contoh gerak dengan lintasan pada sumbu. Ini sumbu Y ya? Sumbu ya sih. Sumbu Y apa sumbu E? Sumbu ya sih. Atas. Bentuknya ke atas. Sumbu Y. Iya. Sumbu Y ya. Terus yang kedua gerak vertikal masuk jenis gerak vertikal. Itu kan berubah. GLB ya kan berubah. Iya, GLBB sih. Ya kan berubah kan? Ya berarti GLB ya. Berarti ini diperlambat. Diperlambat. GLBB atau GLB? GLB. GLB. Oh, GLBB. Kan berubah dia. Berarti diperlambat. Beda ya, beda ya. Gerak vertikalnya memiliki ya? Memiliki atau tidak memiliki? Memiliki. Memiliki. Ya, memiliki. Terus yang percepatan gravitasinya itu apa? Minus G. Minus G. Iya. Kan itu kan lawan. Yang berlawanan ya? Oh iya. Oke, diskusinya sudah selesai ya Kak? Iya, Bu. Ya, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan jawaban kalian dari masing-masing kelompok. Untuk nomor 1, kelompok mana yang mewakili? Saya Bu. Ya, mewakili kelompok mana? Kelompok 4. Silakan. Berdasarkan video di atas, pada peristiwa pertama bola tenis yang sampai di tanah terlebih dahulu, sedangkan pada peristiwa kedua keduanya sampai secara bersama-sama. Soalnya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Berilah checklist untuk jawaban yang benar. Adanya gesekan udara juga benar, perbedaan massa benda benar, dan perbedaan luas benda benar. Oke, makasih buat kelompok berapa tadi Kak? 4. Iya, untuk kelompok 4 terima kasih. Cuma masih ada sedikit Kak. Saya lempengin ya, perhatikan semuanya. Saya lempengin nih, saya luruskan. Jadi, kenapa bola tenis bisa duluan jatuh ke bawah? Itu karena yang pertama adanya gesekan udara. Nah, gesekan udara ini akan berhubungan dengan luas penampang atau luas benda, permukaan benda. Nah, karena bola tenis itu luasnya lebih kecil daripada si kertas, maka bola tenis akan jatuh lebih dulu daripada kertas. Terus kalau untuk massa, tidak ada hubungannya dengan massa dan tinggi benda. Paham nggak sampai sini? Oke, terima kasih. Sekarang dilanjut untuk nomor 2. Siapa yang mau mewakili kelompok? Kelompok mana? Saya Bu. Ya, silakan. Dari kelompok 2. ya. Berdasarkan video dan ilustrasi di atas, identifikasi besar-besaran fisis berikut yang mempengaruhi gerak tersebut.
Gerak vertikal ke atas merupakan salah satu contoh gerak dengan lintasan pada sumbu Y. Sumbu Y. Oke. Dilanjut oleh Fatimah. Gerak vertikal termasuk jenis gerak GLBB dan diperlambat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Anu. Gerak vertikal memiliki kegiatan awal pada saat benda mulai bergerak. Lanjutin. Percepatan gravitasi yang dialami benda bergerak vertikal ke atas sehingga nilai percepatan gravitasinya adalah min. Oke, terima kasih untuk kelompok dua. Iya, betul ya. Untuk kelompok 2 jawabannya betul semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi semuanya tadi saya rangkum. Yang pertama, gerak vertikal ke atas merupakan satu gerakan lintasan pada sumbu Y karena dia bergerak ke atas. Nah, itu adalah sumbu Y yang berlaku. Selanjutnya, gerak vertikal termasuk ke dalam gerak apa? GLBB diperlambat. Karena kecepatannya semakin tinggi akan semakin kecil atau melambat kecepatannya. Nah, terus gerak vertikal memiliki kecepatan awal pada saat mula-mula bergerak. Karena kalau nggak punya kecepatan awal, dia tidak akan bisa untuk bergerak ke atas. Gitu ya, Kak? Oke? Nah, ini yang penting nih di note sama kalian. Ini adalah percepatan gravitasi yang dialami oleh gerak ke atas, vertikal ke atas itu adalah minus G. Kenapa minus G? Karena dia melawan gaya gravitasi. Harusnya gaya gravitasi arahnya ke bawah, sedangkan gerakannya ke atas. Karena dia berlawanan dengan gravitasi, maka tandanya adalah negatif. Oke, dilanjut. Selanjutnya untuk nomor 4. Siapa yang mau mewakili? Dari kelompok berapa, Kak? Dari kelompok 3. Oke, silakan maju ke depan, Kak. Berdasarkan video dan ilustrasi di atas, identifikasi besar-besaran fisis berikut yang mempengaruhi gerak tersebut. Gerak vertikal apa Gerak yang terjadi? vertikal yang terjadi memiliki. Oke, memiliki kecepatan awal pada saat benda mula-mula bergerak. Iya. Percepatan Terus yang kedua, percepatan gravitasi yang dialami benda bergerak vertikal ke atas sehingga nilai percepatan gravitasinya plus G. oke, sudah? Sudah. Oke, terima kasih Kakak Andai. Silakan duduk. Oke, berdasarkan dari video yang tadi yang sudah kalian lihat, Kak, itu gerak vertikal memiliki atau tidak memiliki? Oke, perhatikan baik-baik. Coba kita perhatikan. Andai misalkan ada buah mangga masih nyantol nih di pohon, Kak. Oke? Ya, kira-kira ketika dia masih ada di pohon, itu dia punya kecepatan nggak? Enggak. Tidak. Habis itu dia jatuh. Itulah yang dinamakan dengan gerak jatuh bebas. Gerak apa? Jatuh bebas. Iya, maka gerak vertikal jatuh bebas memiliki kecepatan atau tidak memiliki kecepatan? Memiliki. Tadi? Tidak memiliki kecepatan. Paham? Jadi saya ulangi, kalau gerak jatuh bebas berarti artinya tadi ya dia tidak memiliki kecepatan awal atau V 0-nya sama dengan 0. Sampai sini paham? Paham. Oke, sekarang untuk nomor 5, siapa yang bisa mewakili kelompok? Oke, silakan Kakak Dia mewakili kelompok 3. Ya, ini silakan ditulis.
kecepatan awalnya itu 20 meter per sekon, yang dicari itu maksimumnya. Jadi ketika maksimum itu kecepatan bendanya adalah 0, VT sama dengan 0. VT kuadrat itu sama dengan kecepatan awal dikurang 2 dikali G dikali H. Terus ini 0 kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 2 kali 10 dikali H. 0 sama dengan 400 dikurang 20 dikali H. 20H sama dengan 400, H sama dengan 400 dibagi 20 adalah 20 meter. Oke. Action. Ya, makasih untuk Kakak Dia mewakili kelompok 3. Betul ya Kak, jawabannya itu adalah 20 meter untuk tinggi maksimum. Jadi di situ di note ya, ketika tinggi maksimum maka kecepatan benda itu adalah 0 atau ditulis VT sama dengan 0. Oke, sampai sini paham? Paham. Ya. Tadi kalian sudah menyelesaikan LKPD dengan baik dan benar dan bertanggung jawab, tepat waktu pula. Terima kasih ya kakak-kakak semuanya. Oke, kita beri applause buat kalian semuanya. Ya. Selanjutnya masuk ke penyelesaian masalah yang tadi tuh Kak, yang tadi kita keep ya. Nah, tadi yang pertama jawabannya itu kan tadi udah kalian kerjakan di LKPD ya, yang pertama sama yang kedua. Nah, bener nggak tuh kira-kira jawaban kalian yang pertama Kak? Benar. Benar? Benar, Bu. Ya, betul ya. Yang jatuh duluan itu siapa? Bola tenis. Bola tenis. Oke. Terus untuk yang kedua siapa yang jatuh duluan? Mereka jatuh bersama-sama. Nah, ini yang salah. Saya ulangi, untuk yang kedua, peristiwa kedua gimana? Mereka jatuh secara bersama-sama. Yang tadi sudah dibahas di LKPD. Oke, jadi ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya? Lanjut. Oke, paham semua berarti ya? Paham. Ya. Oke, selanjutnya untuk masalah yang kedua atau peristiwa yang kedua nih selanjutnya. Sebuah bola dilempar ke atas, ternyata pada ketinggian tertentu bola tersebut balik lagi ke bawah. Nah, apa yang menyebabkan peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut itu yang mempengaruhi adalah gaya gravitasi. Jadi ketika kalian melempar bola ke atas seperti ini, nah balik lagi kan? Jadi ketika makin ke atas, kecepatannya makin berkurang. Nah, sampai pada akhirnya kecepatannya 0, tidak ada gaya apapun lagi, akhirnya dia akan tertarik oleh gaya gravitasi, makanya dia kembali lagi ke bawah. Yang kaitannya dengan fisika itu adalah apa tadi? Gaya gravitasi. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah gerak vertikal atas terdiri dari gerak vertikal itu terdiri dari gerak vertikal atas, gerak vertikal bawah, dan gerak jatuh bebas. Nah, ketiga-tiganya itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, ini perbedaannya. Kalau gerak vertikal atas, dia bergeraknya ke atas terlebih dahulu, V0-nya. Kalau gerak vertikal bawah, dia bergeraknya ke arah bawah, jadi dari atas ke bawah. Sedangkan gerak jatuh bebas yang berbeda, yaitu dia V0-nya adalah 0 kecepatan. Awalnya itu 0, tidak memiliki kecepatan. Nah, ini note-nya untuk GVA itu minus G, sedangkan GVB dan GJB itu adalah plus G. Kenapa dia minus dan plus? GVA plus, minus itu berarti artinya dia melawan gaya gravitasi. Sedangkan GVB dan GJB arahnya searah dengan gravitasi. Jadi itu tadi kesimpulannya ya Kak, tentang gerak vertikal. Selanjutnya, ini ada soal evaluasi. Oke, silahkan kalian lihat ya, kalian kerjakan di kertas 1 lembar, masing-masing anak ya, bukan per kelompok, tapi masing-masing anak kerjakan di kertas lembar, dikasih nama. Saya kasih waktu sekitar 10 menit nanti dikumpulkan. Selamat mengerjakan, tidak boleh mencontek. Silakan.
Action. Oke, waktunya udah habis Kak. Ayo dikumpulkan. Masing-masing kelompok semuanya dikumpulin. Satu orang yang mengumpulkan ya. Tidak berisik, tidak berisik. Ayo dikumpul. Yang sudah tolong kasih ke saya sini. Ya, Mbak Novi. Ya, oke Oke. Oke. Iya, terima kasih. Sebentar ya. Saya koreksi dulu ya. Ya, sudah selesai nih Kak hasilnya. Jadi jawabannya yang dapat nilai, nggak ada yang dapat nilai 100, ada yang kurang. Jadi masih mendekati, nyerempet-nyerempet lah. Paling besar tuh paling tinggi nilainya 95. Diperoleh oleh siapa ya? Yusuf. Yusuf selamat ya, Yusuf bertahan. Nah, Yusuf jalur dalam. Oke, untuk sisanya yang lain nilainya alhamdulillah di atas KKM. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah berarti artinya pembelajaran hari ini sampai ya ke kalian ya Kak ya. Oke. Selanjutnya ya, kita refleksi. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Happy. Senang ya, tetap senang ya, semangat ya. Ya, yel-yelnya fisika. Yakin bisa. Oh, semangatnya luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai gerak melingkar. Jadi untuk minggu depan kalian mempelajari gerak melingkar. Jangan lupa dipelajari ya Kak di rumah. Nah, untuk penugasan kalian buka LKS kalian ya, buat PR ya. Latihannya itu ada di LKS. Uji kompetensi 3 halaman 52. Oke, sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Nanti minggu depan kalian kumpulkan ya Kak. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke. Action. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Bima. Silakan. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam